selalu baik-baik aja ya, selalu sehat. Soalnya kita masih masa pandemi. Nah, di ujung akhir tahun ini, sebaiknya kalian tetap di rumah ya, jangan kemana-mana. Nah, hari ini aku mau kita semua belajar satu materi yang dibahas oleh Pak Budi, yaitu cryptocurrency. Check it out! Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual dalam jaringan internet. Nah, sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini. Nah, kata cryptocurrency berasal dari dua kata, yaitu yang pertama, kriptografi, yang mempunyai arti kode rahasia, dan currency yang berarti mata uang. Nah, konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia Kedua. Tahu nggak sih apa maksudnya itu? Seperti kode Morse, terus kode semafor, Morse dan steno ya, pokoknya semacam itulah ya. Nah, lanjut. Ketika itu, Jerman memakai kriptografi ini guna mengirimkan kode-kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak lawan. Berbeda dengan mata uang konvensional yang bersifat terpusat, mata uang digital justru bersifat desentralisasi. Tidak ada pihak yang hadir dan berperan sebagai perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran dengan mata uang digital berlangsung dari pengirim ke penerima atau peer to peer. Lanjut. Kelebihannya yaitu pertama, potensi kenaikan harga tinggi di masa yang mendatang. Kedua, teknologi blockchain membuat proses pembayaran mata uang digital berlangsung cepat, aman, dan mudah. Ketiga, menghindari pemalsuan uang karena sistem blockchain tidak memungkinkan mata uang sama melakukan dua transaksi yang berbeda. Keempat, keamanan data pribadi. Kamu tidak melakukan transaksi keuangan tanpa perlu menampilkan identitas asli kamu. Lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, risiko pelanggaran hukum karena regulasi pemerintah yang melarang keberadaan cryptocurrency ini. Kedua, volatilitas tinggi, yaitu kondisi ketika nilai mata uang tiba-tiba mengalami kenaikan atau penurunan nilai secara drastis dalam waktu yang lumayan cepat. Ketiga, sulit memprediksi nilai mata uang di masa depan sehingga potensi kerugian lebih besar. Kadang nilai tukar mata uang digital ini juga terlampau tinggi. Nah, yang terakhir, lupa wallet key atau kunci dompet digital. Berinvestasi dengan cryptocurrency mengharuskan kamu mempunyai dompet digital. Lupa password atau PIN masuk dompet digital bisa jadi petaka dalam penyimpanan uang digital tersebut. Lanjut, ciri cryptocurrency. Yang pertama, tidak terbit atas nama regulator atau otoritas pusat. Yang kedua, kebal dari campur tangan pemerintah. Yang ketiga, dipuji karena portabilitas, ketahanan inflasi, dan transparansinya. Yang keempat, dikritik karena kerentanan infrastruktur fundamentalnya. Lanjut, dalam teknologi blockchain ada 3 cryptocurrency. Apa aja sih? Kita bahas yuk. Yang pertama, ada Bitcoin. Udah nggak asing kan sama Bitcoin? Nah, pada 2008, Bitcoin menjadi awal dari cryptocurrency. Bitcoin digunakan untuk menukar barang, jasa secara online. Baru sampai 2013 sampai 2014, Bitcoin berkembang dengan pesat. Dan pada tahun 2017 nilainya melonjak ke tingkat tertingginya, di mana pada bulan Desember mencapai lebih 266 juta per Bitcoinnya. Nah, Bitcoin sendiri apa sih? Bitcoin itu mata uang digital yang bisa dikirimkan ke orang lain berupa hadiah atau atas pembelian barang dan jasa. Esensinya sama dengan mata uang suatu negara seperti rupiah, namun Bitcoin itu berbentuk digital tanpa adanya cukup emas. Maksudnya tanpa adanya backup emas, ya, backup, maaf ya. Nah, lanjut ya. Namun perbedaannya bukan cuma itu saja ya. Bitcoin itu menggunakan teknologi blockchain, di mana tidak adanya pihak ketiga
verifikasi transaksi. Karena itu kita tidak memerlukan identitas apapun untuk transaksi pembayaran atau penerimaan Bitcoin. Lanjut, yang kedua, altcoin. Kemudian kita lanjut yang altcoin ya. Nah, kita mengenal altcoin atau alternatif coin. Saat ini ada lebih dari ribuan altcoins di dunia. Walaupun begitu, kebanyakan altcoins hanya berupa versi alternatif dari Bitcoin sendiri. Nah, dengan sedikit perubahan aja nih. Nah, dari sinilah nama altcoin berasal. Ethereum, dan Neo juga dua contoh dari altcoins ini yang sangat berbeda dengan Bitcoin, di mana Bitcoin digunakan sebagai mata uang digital, sedangkan Ethereum dan Neo tidak didesain untuk itu, melainkan sebagai platform untuk membangun aplikasi dalam blockchain dengan kontrak pintar. Nah, transaksi bisa dieksekusi otomatis saat kondisi tertentu dan dapat dipenuhi. Teknologi ini diperkenalkan pada tahun 2015 dan menjadi revolusi cryptocurrency dalam penciptaan mata uang baru. Nah, dengan kontak pintar ini, akhirnya tidak diperlukan pihak ketiga. Dalam Bitcoin tidak ada pihak ketiga dalam pembayaran digital. Sedangkan kontrak pintar ini tidak diperlukan pihak ketiga untuk pembelian rumah, pembayaran listrik, seperti token ya. Kita kan di rumah pasti pakai token. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, bahkan sampai ke pasar saham juga. Nantinya kita bisa menempatkan token dalam kontrak pintar untuk mempresentasikan properti rumah. Misalnya, dengan begitu token bisa mempresentasikan fisik barang nyata ke dalam blockchain. Nah, yang terakhir, jenis ketiga dari cryptocurrency adalah token. Token yang digunakan dalam aplikasi desentralisasi atau di apps ini tidak memiliki blockchain tersendiri, melainkan hasil dari penggunaan kontrak pintar yang dijelaskan sebelumnya tadi ya. Nah, token tidak harus selalu berupa aset fisik seperti properti, namun bisa menjadi alat pembayaran dalam di app tersebut. Selain itu, bisa juga menjadi potongan diskon, komisi, dan sebagainya. Karena itu, token akan memiliki nilai dengan pilihan untuk digunakan sendiri atau dijual di dalam di apps tersebut. Nah, itu tadi adalah 3 teknologi blockchain yang ada di cryptocurrency. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis mata uang kripto ya. Yang pertama ada Ethereum, yang kedua ada Ripple, yang ketiga ada EOS, yang keempat ada Litecoin, yang kelima ada Chronio, yang keenam ada Tether, yang ketujuh ada Monero, yang kedelapan ada Cardano, dan yang terakhir ada Anacoin. Nah, segitu aja sih yang bisa aku sampaikan dan aku jabarin ke kalian tentang apa sih cryptocurrency, dari jenis-jenisnya, terus apa itu jenis-jenis mata uangnya. Tadi sudah aku kasih tahu beberapa ke kalian dan asal usulnya juga. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke kalian kalau cryptocurrency ini sebenarnya udah mulai banyak di Indonesia, udah bisa kita pelajarin juga, udah bisa kita mainin. Maksudnya mainin itu kita juga bisa langsung belajar dengan ikut cara main Bitcoin. Kan banyak banget ya yang main Bitcoin. Kalian pasti tahulah beberapa dari kita setiap kita nonton YouTuber atau main Instagram atau sosial media lainnya. Nah, itu pasti udah banyak banget kan influencer-influencer itu yang endorse Bitcoin. Nah, kalian coba belajar dan cari tahu sendiri, karena banyak banget di YouTube videonya. Jujur aku sendiri nggak main, aku mainnya itu di Bybit ya, aku mainnya di Bybit karena aku nyari aman aja. Aku nyari aman karena kalau cryptocurrency itu kayak Bitcoin itu dia agak tinggi juga resikonya, walaupun di sisi lain itu memang untungnya juga tinggi ya. Ya itulah memang permainan jual beli memang seperti itu ya kan. Ya udah, mungkin segitu aja yang bisa aku sampein.
Selebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau memang banyak kekurangan dan banyak kesalahan ya. Mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua belajar ya, untuk kita belajar ke depannya lebih baik. Terima kasih untuk Pak Budi yang telah memberikan kesempatan dan memberitahu tentang materi ini. Semoga penjelasan saya cukup. Dan terima kasih. Oh, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Bye bye. Stay healthy guys.